Kalau tidak, kalau kita memutuskan atau membatalkan di tengah-tengah tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, ya itu hukumnya tidak boleh atau dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di obrolan santai seputar puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Untuk sahnya ibadah, sebuah ibadah, amal ibadah itu sah apabila kita mengetahui tata caranya dan sudah memiliki ilmunya. Untuk itu, supaya kita memiliki bekal untuk puasa kita pada bulan Ramadan ini, pada kesempatan kali ini kembali kita akan menyajikan materi terkait dengan rukun-rukun puasa di bulan Ramadan. Untuk itu di sini juga sudah hadir kembali beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub yang akan mengupas tuntas tentang rukun-rukun puasa di bulan Ramadan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Kiai dalam obrolan santai di bulan Ramadan. Kita melanjutkan kajian kita. Sudah beberapa kali perjumpaan kita membahas tentang dalil, kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya. Kini tiba kita membahas tentang rukun-rukunnya puasa, utamanya puasa di bulan Ramadan ini Pak Kiai. Jadi mohon untuk Pak Kiai bisa menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Aziz. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita mau membahas tentang masalah rukun puasa Mas Aziz ya. Iya. Rukun puasa itu sangat simpel sekali. Disebutkan dalam beberapa kitab itu hanya tercatat ada 3 macam. Ada 3 hal rukun puasa. Yang pertama tentunya adalah an-niyat. Yang namanya ibadah seperti halnya yang lain itu harus ada niatnya. Seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Al-hadis. Bahwa sahnya setiap amaliyah itu harus ada niatnya dan tidak terkecuali adalah puasa. Maka untuk rukun puasa yang pertama itu adalah harus ada niat. Adapun definisi niat itu sama juga yang dengan yang lainnya, yaitu qasdus muktarinan bil fi'li, qasdustai, menyengaja sesuatu. Berarti sesuatu apa yang diniati, yang disertakan ataupun dibarengi dengan apa yang diniatkan, dibarengi dengan menjalankan apa yang diniatkan. Cuma di dalam puasa ini ada perbedaan sedikit tentang masalah tata cara niat, yaitu ketika puasanya itu fardu, seperti halnya puasa Ramadan ini, terus ada puasa nazar, ada puasa kifarat, maka di situ diwajibkan untuk niat itu dilakukan di malam hari. Artinya di malam hari ya setelah maghrib sebelum fajar. Di situ untuk melakukan niat puasa fardu. Berarti ketika puasa atau niat puasa itu kok dilaksanakan di siang hari, maka puasanya tidak sah. Berarti ini yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sholat itu kan niat dilakukan besertaan dengan ketika melakukan sholat ya. Ketika puasa ini belum puasa tapi sudah niat. Itu kalau kita sholat kan niatnya sama dengan bareng dengan kita dan pelaksanaan niatnya ya. Kalau puasa kita masih di waktu malam, pokoknya setelah maghrib sampai waktunya, berarti panjang niatnya ini sampai sebelum fajar atau sampai fajar itu Pak Kiai ya. Terus
definisi niat. Ya, Apa kemudian ada namanya? Kemudian niat tadi kan didefinisikan qasdus syai'i muktarinan bi fi'lihi Pak Kiai ya. Ya. Jadi menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan menjalankan sesuatu tersebut. Kemudian untuk niat puasa di bulan Ramadan ini Pak Kiai, apakah ada lafadz-lafadz yang khusus untuk kita ucapkan ketika akan menjalankan puasa? Untuk masalah niat di puasa ini sebetulnya juga sama ya. Kalau di niat-niat yang lain seperti sholat, itu ketika sholat fardu maka kita harus menyebutkan fardiyah, terus menentukan sholatnya apa. Kalau di puasa khususnya puasa yang fardu, puasa Ramadan tentunya, itu ada minimal dan ada maksimal ataupun sempurna. Artinya niatnya itu ada niat minimum, ada niat yang sempurna. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak Kiai. Ya, untuk minimalnya, yang penting kita sudah di dalam hatinya sudah hadir untuk menyengaja berpuasa di hari besok ataupun menentukan di besok Ramadan. Misalnya seperti ini, saya niat berpuasa bulan Ramadan, saya niat berpuasa hari besok, aku besok puasa Ramadan, gitu aja cukup. Itu minimal. Minimalnya. Dan itu yang paling utama adalah di hati Pak Kiai. Jadi ya, kalau misalnya cuma kita niat hanya mengucapkan dalam mulut saja, lisan saja, cuma hati kita kosong, itu sama artinya belum niat berarti. Belum niat, sama definisi niat itu maka mahaluhu al-qalbu. Yang namanya niat itu kan ada di dalam hati. Qasdus syai'i tapi bil qalbi. Adapun talafut bin niat itu ya sunnah sajalah. Karena talafut itu bisa membantu menghadirkan hati dengan apa yang diniatkan. Berarti yang berlaku di masyarakat itu sehabis sholat tarawih itu biasanya kan dipimpin oleh imam, diajari oleh imam supaya membaca niat bareng-bareng. Itu misalnya cuma di lisan saja tanpa hati menyertakan niat, itu berarti sama artinya belum niat. Ya, belum niat. Yang namanya niat intinya ada di dalam hatinya. Adapun talafut itu untuk membantu saja, untuk menghadirkan apa yang ada di dalam hatinya. Coba itu juga bagus juga para ulama dulu, para kesepuhan kita dulu itu untuk menjaga supaya kita agar tidak lupa terhadap niatnya, itu dipandu, dipimpin bareng-bareng setelah sholat taraweh itu niat bersama-sama. Tapi intinya juga ada di hatinya masing-masing. Ya. Baik, tadi kan dicontohkan yang niat yang simple, yang pendek Pak Kiai. Kalau niat yang panjang itu yang sepanjang yang saya ketahui, coba nanti kalau salah barangkali Bapak Kiai bisa membenarkan. Yang saya lakukan di rumah ketika bulan puasa itu seperti ini Pak Kiai, coba nanti dibenarkan kalau salah. Nawaitu shauma ghodin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardhol lillahi ta'ala. Ya. Itu adalah lafaz yang sempurna, lafaz niat yang sempurna seperti itu. Di situ nawaitu shauma ghodin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati ya. Sering kita dengarkan adalah Ramadona. Iya betul, saya pernah mendengar itu Pak ya ketika tarawih di luar. Ramadona apa Ramadoni ya? Kalau dilihat dari sisi lafadznya Ramadannya itu katanya ada yang mengatakan itu adalah termasuk isim ghairu munsharif. Katanya ketika mahalnya jar itu katanya diberi tandanya ada fathah, tapi ada juga yang mengatakan Ramadoni. Itu sebetulnya bagaimana? Menurut pengetahuan saya bahwasanya yang dimaksud adalah Ramadhani hadis sanati. Artinya digabung dengan kalimat setelahnya. Iya. Jadi Ramadhani hadis sanati yang dimaksud adalah Ramadannya tahun ini. Karena setiap tahun ada Ramadan. Maka puasa yang mana? Yang dimaksud adalah Ramadannya tahun ini. Maka ketika digandeng, maka itu kedudukannya menjadi mudhof taukid idhofi. Artinya ketika Ramadan itu digandeng dengan hadhihi, maka yang jelas di situ menjadi kembali hukum semula, maksudnya ditandai dengan kasroh Ramadhani hadis sanati. Tapi ketika berhenti di Ramadan, ya tentunya Ramadona itu untuk masalah lafaz saja ya. Itu yang dimaksud adalah Ramadhani hadis sanati. Ramadannya tahun ini karena setiap tahun ada Ramadan. Itu adalah
lafaz yang sempurna untuk niat seperti itu. Artinya apa yang tadi saya lafalkan itu sudah benar Pak Kiai ya? Ya. Baik Pak Kiai, terkait dengan niat puasa di bulan Ramadan yang menjadi salah satu rukun daripada puasa, kemudian pelaksanaannya adalah mulai setelah maghrib kemudian sampai berakhir ketika fajar. Ya. Berarti misalnya ini Pak Kiai, saya waktu malam itu lupa untuk berniat sehingga saya tidak niat di waktu malam hari. Lantas bagaimana itu Pak Kiai? Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, karena di situ memang syaratnya adalah tabyid, artinya niat itu di waktu malam, dan ketika suatu saat kok lupa di malam harinya tidak niat, maka ya puasanya tidak sah. Ketika puasanya tidak sah, maka ya puasanya wajib diqadha. Boleh makan-makan Pak Kiai siang hari saya itu? Oh, kalau untuk Ramadan tidak boleh makan. Jadi intinya kalau saya lupa niat, waktu siang pun saya nggak boleh makan serta-merta langsung. Wah, karena puasanya tidak sah, tapi tetap wajib imsak. Oh iya. Maka itulah pentingnya niat di situ. Betul, Pak, maka masalah niat harus tetap diperhatikan. Ini juga banyak yang salah. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya sayuksianya di awal Ramadan itu kita supaya niat puasa untuk satu bulan penuh. Satu Ramadan penuh. Tapi ini harus istilahnya taklid atau mengikuti salah satu imam mazhab, yaitu mazhabnya Imam Malik, yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu paketan. Artinya satu Ramadan full. Diborong berarti niatnya satu kali borongan itu. Niatnya ada di awal, niat ingsun, kita niat untuk puasa satu Ramadan full. Itu untuk mazhab kita itu disayukjakan, dihimbau supaya di awal Ramadan mengikuti mazhab Imam Malik supaya niat untuk sebulan penuh, sehingga ketika dalam satu malam misalnya kita lupa tidak niat, itu kita sudah tidak ada khitab tentang tuntutan untuk mengqadainya. Itu salah satu solusi saja. Artinya kita mengambil solusi itu tidak sembarangan harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh para ulama. Ini sangat membantu sekali menjaga supaya barangkali ada itu yang disampaikan Pak Kiai, lupa seperti saya pernah itu malam hari tidak niat, pagi hari baru ingat, aduh saya belum niat tadi malam. Berarti kalau sudah di awal bulan Ramadan kita niat, mungkin borongan bahasanya niat borongan, saya niat puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan ini, maka saya sudah sah puasanya dan tidak perlu mengqadha berarti Pak Kiai. Ya, kalau di awalnya sudah benar. Baik, tadi itu puasa yang tadi dicontohkan adalah niat puasa Ramadan atau puasa wajib. Barangkali ada perbedaan Pak Kiai tentang puasa sunnah, ada perbedaan nggak dalam niat ini? Nah, gini, untuk masalah niat di dalam masalah puasa sunnah dan wajib itu memang ada perbedaan. Bedanya seperti apa ya? Kalau puasa itu puasa sunnah, seperti puasa Senin Kemis, seperti puasa Asyura, seperti puasa 6 hari dari bulan Syawal, puasa Rajab, itu niatnya boleh tabyid, boleh tidak. Artinya niatnya itu boleh dijatuhkan di malam hari dan boleh juga dijatuhkan di siang hari. Artinya dengan catatan sebelum zawal ataupun sebelum zuhur, dan orang itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Belum makan misalnya pagi hari belum makan, kemudian belum minum, belum melakukan apa saja yang membatalkan puasa. Itu boleh. Misalnya contohnya begini, kita hari Senin jam 11 kok kelihatannya masih seger, masih sehat, kita niat puasa dan dari pagi belum makan, belum minum, belum melakukan yang membatalkan puasa. Belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu bedanya puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Demikian juga dalam masalah membatalkan. Itu ada perbedaannya. Kalau di puasa wajib, tentunya kita kalau sudah melakukan puasa wajib, ya kita harus berjuang sekuat tenaga sampai finish, supaya puasanya itu sampai selesai, sampai finishnya, sampai maghrib gitu. Kalau tidak, kalau kita memutuskan atau membatalkan di tengah-tengah tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, ya itu hukumnya tidak boleh atau dosa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalnya kita sudah berangkatnya hari Senin, misalnya hari Senin kita mau puasa, sudah niat dari malam puasa, niat puasa pagi-pagi dumadakan,
sampai tamu siang hari misalnya. ada tamu kehormatan yang kita kalau kita puasa tidak enak dengan tamunya ataupun ada apa, itu kita boleh memutuskan puasanya. Berarti apa? Kita boleh makan. Itu namanya puasa yang boleh makan, yaitu perbedaannya apa? Maksudnya kalau fardu itu dosa kalau diputus di tengah. Tapi kalau sunnah boleh, artinya boleh itu tidak dosa gitu loh. Tetap berpahala walaupun pahalanya juga tidak sebesar ketika sempurna sampai maghrib. Itu diambil dari apa kisahnya ataupun hasilnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan bahwasanya suatu saat Rasulullah itu pulang dari bepergian, pulang ke rumah, sudah niat berpuasa. Lalu oleh istrinya dikasih masakan, dikasih hidangan. Akhirnya Rasulullah berniat untuk istri gawe lega karo garwane. Rasulullah akhirnya membatalkan puasa. Artinya makan walaupun dalam keadaan puasa. Katanya ya wis kene tak mangane. Senajan aku jane mau wis puasa. Dan sebaliknya, suatu saat Rasulullah itu pulang kondur neng dalam keadaan tidak berpuasa. Tapi yaitu belum duhur. Yaitu belum melakukan sesuatu hal yang mengutamakan puasa. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, punya apa? Punya makanan apa? Istrinya menjawab, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ketika dijawab demikian, Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau tidak punya apa-apa saya tak puasa aja. Gitu loh, yang menjadi dalil bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniatkan di siang hari dan juga boleh dibatalkan di tengah-tengah. Artinya tidak dosa itu. Itu perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Begitu Mas Aziz. Iya, baik. Itu rukun yang pertama tadi, niat Pak Kiai ya. Apakah masih ada rukun yang lain selain niat Pak Kiai? Ada. Yang kedua adalah kita harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari fajar tadi sampai maghrib. Itu rukun yang kedua. Adapun yang ketiga, jumlahnya cuma yang ketiga, yaitu as-shaim. As-shaim itu artinya keberadaannya orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya apa? Artinya di situ itu ada status orang yang berpuasa. Kenapa kok berpuasa itu disyaratkan ada as-shaim? Beda dengan ibadah yang lainnya, misalnya sholat itu tidak disyaratkan orang yang sholat, terus ada haji adalah orang yang haji. Tapi untuk shaim itu menjadi rukun keberadaannya orang puasa. Kenapa? Yang namanya puasa itu tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Seperti contoh misalnya, sama-sama orang tidak makan, saya tidak makan, jenengan juga tidak makan, saya minum juga tidak minum. Tapi bedanya mana? Pada-pada lera mangan, pada-pada lera ngombe. Yang membedakan adalah keberadaannya, misalnya saya orang yang berpuasa ataupun jenengan orang yang berpuasa. Maka di situ disyaratkan di dalam keberadaan orang yang berpuasa itu menjadi rukun tersendiri di dalam berpuasa. Itu beda dengan yang lainnya. Begitu Mas. Oh iya. Terima kasih. Berarti kesimpulannya untuk rukun berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu ada 3 Pak Kiai tadi Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan orang yang puasa itu sendiri. Baik. Betul, terima kasih Pak Kiai. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai terkait dengan rukun-rukun ini, namun karena keterbatasan waktu, maka sementara kita cukupkan sekian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini Pak Kiai. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Kiai sampaikan menjadi tambahan ilmu kita yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Kiai, sudah tersedia air minum ala kadarnya. Lillahi ta'ala Pak Kiai. Apa ini Mas? Ini produk asli dari Purworejo Pak Kiai, Bagnu. Apa Bagnu apa Baginu ini Mas Aziz? Ini bebas monggo Pak Kiai. Kiai mau baca apapun boleh. Bagnu gitu. Boleh, BAKNU juga boleh. Baginu juga masuk. Jadi bebas. Barokah air Quran Nusantara bisa. Masuk. Barokah ayat Quran Nahdlatul Ulama masuk juga. Monggo. Sing penting kita nikmati segarnya, kita raih barokahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segar juga. Bagnu, nikmati segarnya,
raih berkahnya.